Saya ini sempat berpikir ya, penolakan Hakim MA terhadap PK 7 terpidana ini adalah sebenarnya untuk menutupi kesan bahwasanya terjadi di sana abuse of power gitu loh. Karena kita ketahui kan, Oto Hasibuan yang sebagai pengacara 7 terpidana kan jadi wamen. Terus Kang Deddy Mulyadi juga yang pro terhadap 7 terpidana juga jadi gubernur. Nah, kalau tiba-tiba putusannya diterima, itu kan ada kesan abuse of power gitu loh, menyalahgunakan kekuasaan begitu loh. Nah, jadi untuk meredam kecurigaan ini terhadap Prabowo, maka sementara ditunda dulu gitu, ditolak dulu. Namun pada akhirnya akan dikabulkan juga, akan dibebaskan juga. Itu saya sempat berpikir ke sana begitu loh. Ini hanya untuk menyamarkan kesan kepada pemerintah ada terjadinya abuse of power ataupun menyalahgunakan kekuasaan. Artinya bukan berarti Prabowo yang memerintahkan untuk menolak putusan MA itu, bukan. Tetapi lebih kepada Prabowo ini membiarkan, ya kan? Karena alurnya tuh dia sudah tahu begitu loh. Dari mana Prabowo tahu? Tentu ada mungkin bisikan dari Pak Oto Hasibuan, dari Oto Hasibuan yang sekarang menjadi Wamenkumham begitu loh. Dan dia memberikan alur cerita kasus ini kepada Prabowo, dan dia memberikan semacam kayak, Pak, kira-kira mungkin alurnya akan seperti ini, maka ini akan ditolak Pak, begitu loh. Maka Prabowo udahlah biarin aja dulu begitu loh. Jadi ini pembiaran terlebih dahulu, itu yang saya maksud. Jadi bukan penolakan langsung oleh perintah langsung dari Prabowo, tapi Prabowo ini sudah tahu arahnya kemana, udah biarin aja dulu begitu loh. Sekaligus sambil menyelam minum air begitu loh. Dengan membiarkan itu terlebih dahulu, di sini nih ada kepentingan tadi, yaitu meminimalisir tuduhan abuse of power itu tadi begitu loh. Kita semua berdoa dan berharap kepada Tuhan supaya 7 terpidana ini bebas. Tapi juga kita perlu sadari posisi kita sebagai hamba Tuhan, tidak lebih. Artinya kita tidak bisa menggunakan doa-doa kita untuk mengintervensi Tuhan, mengatur-ngatur Tuhan. Tuhan harus begini, Tuhan harus begitu. Anggap saja doa-doa yang kita lantunkan kepada Tuhan adalah bentuk daripada pengabdian kita kepadanya. Karena dengan kita berdoa untuk ke-7 terpidana itu artinya kita sedang peduli kepada sesama manusia, dan itu memang sudah perintah Tuhan. Artinya ketika kita mendoakan 7 terpidana itu, maka disitulah kita sedang menjalankan perintahnya. Disitulah kita dalam posisi pengabdian kita kepada Tuhan. Dan dengan doa-doa yang kita lantunkan juga itulah, itu menjadi barometer posisi kita ada di mana gitu loh. Kita memposisikan kita ada di mana, ada di pihak kebaikan atau di pihak kejahatan. Dengan kita berdoa untuk 7 terpidana ini, artinya kita sedang memposisikan diri kita ada di mana begitu loh. Dan nanti di kehidupan yang kedua kelak, di kehidupan akhirat, akhirnya kita pun bisa menjadi terpisah begitu dengan orang-orang jahat ini gitu. Karena kita sudah memposisikan kita ada di mana begitu loh. Maka doa-doa yang kita lantunkan itu tidak ada maksudnya semuanya bermanfaat, ya kan? Semuanya baik begitu loh. Namun perlu kita garis bawahi sekali lagi, bahwasanya doa-doa yang kita lantunkan bukan juga untuk mengintervensi Tuhan, untuk memaksa Tuhan begitu loh. Karena fungsi doa itu bukan itu begitu loh ya. Jadi yang kita lakukan adalah berupaya sekecil apa yang bisa kita perbuat untuk mereka begitu. Salah satunya dengan doa itu, dengan men-share video, ya kan, dengan memberikan satu opini yang mendukung ke-7 terpidana ini. Meskipun kecil, tapi di mata Tuhan tidak ada yang kecil, yang remeh. Ketika kita berbuat kebaikan, semuanya bernilai besar di mata Tuhan begitu loh. Nah, atas dasar ini pula lah saya tetap pada pendirian saya, pada optimisme saya bahwasanya 7 terpidana itu
akan bebas, namun bukan dengan cara kita, tetapi dengan caranya Tuhan. Dan caranya Tuhan nanti ketika membebaskan 7 terpidana itu adalah jauh lebih baik daripada versi kita sebagai manusia dengan cara kita, begitu loh. Memang menyakitkan, memang pahit, tapi Tuhan jauh lebih punya skenario yang lebih baik daripada skenario kita. Itulah dasarnya saya tetap meyakini ini semua. Namun sepertinya ini tidak cukup kalau hanya berbicara tentang doa. Namun kalau kita hanya berbicara sampai di situ aja kan ini menjadi ambigu ya kan, menjadi kurang memuaskan gitu loh. Karena semua orang bisa aja begitu ya, itu kan kuasa Tuhan. Tapi kan juga harus ada penjelasannya kenapa saya tetap optimis kan begitu. Selain dari dasar tadi tentang keimanan saya terhadap takdir Tuhan kan. Jadi begini, kita ambillah seandainya MA memutuskan benar-benar nolak, maka ini ketika ditolak konsekuensinya tidak berhenti di situ. Ada konsekuensi hukum berikutnya yang jauh lebih rumit, begitu loh. Dengan ditolaknya PK 7 terpidana oleh MA. Apa itu? Salah satunya Peggy Setiawan yang kemarin ditangkap karena yang dianggap sebagai DPO itu harus kembali di ciduk, harus kembali ditahan. Karena menurut keterangan konferensi pers polisi di waktu itu memang benar-benar Peggy Setiawan ini adalah pelaku daripada pembunuh terhadap Vina dan Eki ini, begitu loh. Namun di sana diadakan pra-peradilan yang dipimpin oleh Hakim Eman Sulaiman dan ternyata terbebas dari tuduhan, begitu loh. Namun pra-peradilan ini kalau MA-nya nolak, itu artinya akan kembali ke awal, termasuk dia harus menemukan 2 DPO lain, yang mana DPO ini nangkep 1 aja salah kemarin Peggy Setiawan. Nah ini menjadi tuntutan kepada polisi untuk kembali menangkap 2 DPO, termasuk kembali menangkap Peggy Setiawan yang kemarin sudah yakin betul ya kan oleh polisi bahwa dia itu adalah pelakunya, meskipun dalam pra-peradilan dia ternyata bukan pelakunya, begitu. Itu konsekuensi yang pertama. Bisa nggak nih polisi nangkap 2 DPO, nangkap 1 aja salah? Kenapa agak sulit dan memang cenderung ini sulit menangkapnya? Karena memang 3 DPO ini tidak ada. Itu hanya akal-akalan polisi. Bayangkan polisi harus menangkap sesuatu yang basicnya itu akal-akalan. Bisa nggak nangkep? Bisa, tapi asal tangkep. Orang yang nggak bersalah dicomot lagi. Semakin banyaklah orang yang salah itu dicomot. Tuh. Konsekuensi yang selanjutnya, dalam sidang pra-peradilan itu namanya saksi ada puluhan yang datang dan yang menyatakan bahwa ini bukan pembunuh, tetapi ini adalah kecelakaan. Bahkan dia melihat langsung dengan mata kepalanya sendiri bahwa ini adalah kecelakaan lalu lintas. Berarti kalau ditolak PK-nya oleh MA, maka si saksi-saksi ini berbohong, karena menurut BAP-nya ini adalah pembunuhan. Kan begitu. Kalau ditolak berarti kan kembali ke status awal bahwa ini pembunuhan, bukan kecelakaan. Itu artinya para saksi yang menyatakan ini adalah kecelakaan semuanya berbohong. Dan berbohong dalam persidangan itu juga ada pasalnya. Itu artinya sekian puluh orang yang bersaksi ditangkepin semua. Berani nggak nangkep? Ini agak sulit juga nangkep. Karena apa? Karena memang basisnya kasus ini adalah rekayasa. Kalau berani menangkap, ini akan terjadi kegaduhan lagi di masyarakat. Begitu. Yang seharusnya polisi itu membuat satu ketentraman di masyarakat, ini malah membuat kegaduhan baru. Bayangkan itu ada berapa puluh saksi yang bersaksi, ya ditangkepin semua karena dia telah bersaksi bohong. Artinya dia menangkap seseorang yang bukan lagi kesalahannya, salah tangkap lagi. Ini akan semakin ruwet gitu loh, akan membuat kacau negara ini begitu loh. Nah, sekarang kita kembalikan kepada optimisme saya
bahwasannya mereka ini akan dibebaskan. Apa dasarnya? Karena begini, dalam kasus kemarin peninjauan PK 7 terpidana, ada yang belum terungkap, yaitu tim sus Bareskrim kan. Jadi tim Polri Bareskrim ini juga menurunkan satu tim khusus untuk menyelidiki kasus ini. Cuma sampai saat ini temuan-temuan dari tim sus ini belum juga diungkapkan. Jadi mereka telah bekerja, namun apa belum selesai itu penelitiannya, namun hasil dari penelusuran mereka ini belum diungkapkan, begitu loh. Nah, saya berpikir berhusnuzon, jadi sebenarnya acuan dari MA ini memutus kemarin nolak karena acuannya itu adalah dari temuan tim sus Bareskrim Mabes Polri, begitu loh. Jadi makanya dari tim penelusurannya pengacara 7 terpidana itu mereka gak ambil, tetapi yang mereka ambil adalah hasil dari penelusuran ataupun penemuan fakta-fakta di lapangan oleh tim susnya Mabes Polri. Jadi acuan dia memutuskan penolakan terhadap PK 7 terpidana itu adalah penemuan dari tim sus Mabes Polri, bukan dari pengacaranya 7 terpidana. Apakah itu? Saya juga masih mengandai-andai, mungkin saja tim sus itu mengambil satu temuan bahwa ini bukan kecelakaan, tapi memang pembunuh, cuma pelakunya bukan 7 terpidana tetapi orang lain, begitu loh. Dan sedangkan tim pengacara 7 terpidana Peradi itu kan menyatakan ini adalah kecelakaan lalu lintas. Nah, si hakim ini mengambil putusan atas pertimbangan temuan-temuan dari tim sus Mabes Polri yang menyatakan ini pembunuhan. Ini feeling saya, bukan kecelakaan, maka ditolaklah itu. Toh masih ada kesempatan lain, yaitu PK selanjutnya. Ataupun setelah tim sus ini dapat, nantilah ini nih diserahkan ke Prabowo, atau bahkan mungkin Prabowo sudah tahu dengan temuan ini dari timnya tentu ya. Maka Prabowo pun mungkin ya diemin aja dulu lah, begitu loh. Menghormati institusi dulu, gitu loh. Mungkin ini ya Prabowo berpikir seperti itu. Dan pada akhirnya ketika dia nemu fakta yang sesungguhnya, akan diturunkanlah abolisi ataupun amnesti yang membuat 7 terpidana itu dibebaskan. Itu sih harapan saya. Ya, kita sama-sama doakan lah ya, karena kita bisa apa? Saya hanya bisa bersuara dan berdoa, itu aja, nggak bisa lebih. Namun sekecil apapun kebaikan kamu untuk orang lain, Tuhan akan tetap mencatatnya. Terima kasih karena sudah menyimak.